Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar. Hari ini kita akan menjelajahi proses penting dalam kehidupan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Tentunya manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidup mereka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvi Khairul dengan nomor pokok mahasiswa 222154031, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi. Melalui video ini diharapkan dapat 1. Memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Yang kedua, membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan ciri-cirinya. Yang ketiga, menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, tinggi, atau berat badan pada makhluk hidup. Nah, proses ini terjadi karena bertambahnya jumlah dan ukuran sel-sel di dalam tubuh. Pertumbuhan bersifat kuantitatif yang artinya dapat diukur secara nyata. Selain itu, pertumbuhan bersifat irreversibel yang artinya tidak bisa kembali seperti semula. Pertumbuhan merupakan bagian yang penting dari siklus hidup setiap makhluk hidup dan menjadi tanda bahwa makhluk hidup itu berkembang secara normal. Selain pertumbuhan, makhluk hidup juga mengalami proses penting lainnya, yaitu perkembangan. Lalu, apa sih itu perkembangan? Nah, perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan fungsi organ-organ tubuh makhluk hidup. Yang dimana perkembangan ini bersifat sebaliknya, yaitu kualitatif, yang artinya tidak dapat diukur secara langsung dengan angka. Perkembangan ini bersifat reversibel, yang dimana bisa kembali seperti semula. Perkembangan terjadi seiring waktu dan berlangsung sepanjang hidup. Dilihat pada gambar ini ya. Ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak bayi hingga lansia. Pertama, kita mulai dari bayi. Di tahap ini manusia masih sangat kecil dan sangat bergantung pada orang lain. Lalu ia tumbuh menjadi anak-anak yang dimana mulai bisa berjalan, bermain bola, dan belajar banyak hal baru. Kemudian masuk ke masa remaja. Tentunya tubuh bertambah tinggi, suara berubah, dan organ-organ pun mulai matang. Inilah tanda-tanda pubertas. Setelah itu, manusia memasuki tahap dewasa. Nah, pada masa ini, seseorang sudah mencapai kematangan fisik dan mental, serta siap menghadapi berbagai tanggung jawab kehidupannya sendiri-sendiri. Yang terakhir, ada tahap lansia. Di usia ini biasanya pertumbuhan fisik sudah berhenti dan mulai terjadi penurunan fungsi tubuh, tapi pengalamannya itu sangat kaya. Nah, pertumbuhan terlihat dari perubahan ukuran tubuh seperti tinggi dan berat badan, sedangkan perkembangan ditandai dengan kematangan fungsi tubuh dan mental. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan berjalan berdampingan sepanjang hidup kita. Nah, pertumbuhan dan perkembangan makhluk ini tidak terjadi begitu saja. Tentunya ada beberapa faktor yang penting yang mempengaruhinya. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, ada genetik. Faktor ini diwariskan dari orang tua. Genetik menentukan ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, dan warna mata, serta juga berpengaruh terhadap kesehatan seseorang. Yang kedua adalah nutrisi. Tubuh kita membutuhkan asupan makanan yang bergizi untuk bertumbuh dengan baik. Protein, vitamin, dan mineral sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Tentunya lingkungan yang sehat dan mendukung seperti keluarga yang harmonis, lalu akses pendidikan yang baik, tentunya akan membantu perkembangan mental dan sosial kita. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh gabungan dari dalam tubuh dan juga dari luar tubuh kita ya. Kita lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan terjadi pada hewan, khususnya yaitu melalui proses yang disebut metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk tubuh hewan secara drastis dari tahap awal hingga dewasa. Nah, proses ini terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama yaitu telur. Hewan seperti kupu-kupu memulai hidupnya dari telur yang kecil. Kemudian telur itu menetas menjadi ulat. Nah, ini adalah tahap larva. Pada tahap ini pertumbuhan terjadi sangat cepat karena ulat banyak makan. Setelah cukup besar, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa.
Ini merupakan masa istirahat dan perubahan yang besar terjadi di dalamnya. Terakhir, keluarlah kupu-kupu dewasa yang cantik. Di tahap ini, kupu-kupu sudah mengalami perkembangan sempurna dan siap berkembang biak. Proses ini juga terjadi pada hewan lain seperti katak, meskipun nantinya dengan bentuk yang berbeda. Jadi hewan pun mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa ya. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan juga tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu hormon. Hormon dalam tubuh hewan berperan besar dalam mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan, misalnya hormon pertumbuhan dan hormon reproduksi. Yang kedua, faktor genetik. Gen yang diwariskan dari induknya menentukan potensi pertumbuhan hewan seperti ukuran tubuh, warna bulu, atau bentuk tubuh tertentu. Yang ketiga, nutrisi. Makanan yang dikonsumsi hewan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Nutrisi yang cukup dan seimbang diperlukan untuk membentuk jaringan tubuh dan mendukung perkembangan organ-organ. Yang terakhir yaitu lingkungan fisik. Suhu, cahaya, dan kelembaban lingkungan tempat hewan hidup itu juga sangat berpengaruh. Jika lingkungannya mendukung, hewan dapat tumbuh dengan optimal. Jadi, keempat faktor ini, hormon, genetik, nutrisi, dan lingkungan fisik, saling bekerja sama untuk memastikan pertumbuhan. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan sepanjang hidupnya. Pertumbuhan pada tumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran dan volume sel yang bersifat permanen. Artinya, tumbuhan menjadi lebih tinggi, lebih besar, dan tidak bisa kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan. Proses ini melibatkan diferensiasi sel, yaitu ketika sel-sel tumbuhan mulai memiliki fungsi khusus, seperti membentuk akar, batang, daun, bunga, dan buah. Perhatikan gambar ini. Mulai dari biji yang berkecambah, tumbuhan tumbuh lebih besar. Kemudian mulai membentuk bunga, hingga akhirnya menjadi tumbuhan dewasa yang lengkap. Inilah contoh nyata dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi secara bertahap. Pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Yang pertama yaitu tidak lain yaitu genetik. Gen menentukan potensi tumbuhan seperti tinggi, ukuran daun, dan kemampuan berbunga. Kedua, hormon. Hormon seperti auksin, sitokinin, dan giberelin mengatur proses pertumbuhan dalam tumbuhan. Yang ketiga, cahaya. Cahaya penting untuk fotosintesis dan pembungaan. Yang terakhir, air. Air dibutuhkan untuk fotosintesis, transportasi nutrisi, dan reaksi kimia dalam sel. Dari pembelajaran kita kali ini, kita dapat menyimpulkan 3 hal penting. Yang pertama, pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran makhluk hidup, sedangkan perkembangan adalah perubahan menuju kedewasaan seperti pembentukan organ-organ baru. Yang kedua, proses pertumbuhan dan perkembangan tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti genetik, hormon, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, setiap makhluk hidup memiliki tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda, sesuai dengan jenis dan kondisi hidupnya. Yuk, mari berlatih. Mari perhatikan gambar berikut. Pada gambar terlihat proses tumbuhnya toge, mulai dari biji hingga menjadi kecambah yang memiliki akar dan daun. Berdasarkan proses yang terjadi, apakah gambar tersebut menunjukkan A. Proses pertumbuhan, B. Perkembangan, atau C. Keduanya? Ya, jawabannya C. Keduanya. Pembentukan toge menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan sekaligus. Pertumbuhan terlihat dari bertambahnya ukuran tanaman seperti batang yang memanjang. Sementara perkembangan ditandai dengan munculnya organ baru seperti akar dan daun. Kedua proses ini terjadi bersamaan, tentunya untuk mendukung kehidupan tanaman toge itu sendiri. Semua makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan seiring waktu. Dari bayi hingga lansia, dari anak hewan hingga dewasa, dan dari biji hingga tumbuhan berbunga. Semuanya menunjukkan proses yang sangat luar biasa dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih telah belajar bersama hari ini. Tetap semangat mencari ilmu dan memahami keajaiban makhluk hidup di sekitar kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.